Assalamualaikum Pak Tur. Waalaikumsalam Pak Bas. Pak Tur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Bas, walaupun banyak kegiatan yang harus dilakukan bareng-bareng, tetapi Alhamdulillah bisa jalan semua Pak Bas. Alhamdulillah. Sedang kegiatan yang lain juga ya Pak Tur? Kegiatan apa ini ku? Ini lagi ada kegiatan KMD. Oh, KMD. KMD itu? Kursus mahir dasar. Oh, kursus mahir dasar. Saya sendiri malah belum punya Pak, belum pernah ikut kursus mahir dasar. Nggih, luar biasa Pak Tur, walaupun bareng dengan kegiatan yang lain, tapi insya Allah sesi ngobrol kita hari ini dengan semangat ya Pak Tur. Siap. Semangat Pak, semangat. Ngomong-ngomong nih Pak Tur, hari ini mau ngobrol apa? Begini Pak Mas, saya ada unek-unek ya, atau ada permasalahan. Jadi permasalahan saya itu ketika di kelas menghadapi siswa-siswa yang tidak mau mengumpulkan tugas, dan mereka juga sudah memiliki kayak sebuah mindset yang mengatakan bahwa pelajaran umum selain kejuruan itu tidak penting Pak Mas. Sehingga itu bagi saya itu sangat sangat mengganggu lah istilahnya itu. Umi ngora iki kerekam loh. Oh, seperti itu ya Pak Tur. Jadi Pak Tur itu sedang merasa galau, bingung ngoten ya Pak? Berkaitan dengan beberapa siswanya yang tidak mengumpulkan tugas karena mereka itu merasa pelajaran umum PA itu gak penting. Yang penting itu pelajaran kejuruan karena Pak Tur di SMK nggih. Kalau boleh tahu ini yang tidak mau mengumpulkan tugas ini jumlahnya berapa anak ya Pak? Keseluruhan kelas atau sebagian atau sekitar 50% ke atas? Ya, ini sih hanya ada beberapa kelas ya Pak, ada beberapa kelas, tapi itu yang mayoritas kelasnya itu laki-laki semua Pak. Ada sekitar berapa kelas ya, kebetulan saya juga tidak mengajar keseluruhan kelas yang laki-laki semua, hanya ngajar 3 kelas. Jadi dalam 3 kelas itu ada semua Pak ya, ada semua ya kurang lebih ada yang 5, ada yang 6, itu di masing-masing kelas itu ada Pak. Nah, berarti Pak Tur ngajarnya untuk keseluruhan itu berapa kelas Pak Tur di SMK? Kalau saya ngajarnya 10 kelas Pak. Masya Allah, 10 kelas, luar biasa Pak Tur. 10 kelas nggih. 10 kelas itu jadi berapa jam Pak Tur? 3 kali 10 berarti 30 jam. 30 jam nggih. Cukup padat yang Pak Tur. Cukup padat. Dan Pak Tur menemukan 3 dari 10 kelas itu anaknya mayoritas sering tidak mengumpulkan tugas ya Pak Tur? Betul Pak. Itu. Dan 3 kelas itu rata-rata didiami atau dihuni oleh anak laki-laki ya Pak Tur? Laki-laki, iya. Masya Allah. Mendidik anak laki-laki ini memang tantangannya luar biasa nggih Pak Tur. Betul Pak Mas. Nah, ketika proses Pak Tur bertanya ke mereka
kemudian setelah itu ada tindak lanjut. Nah, di proses itu Pak Tor sudah pernah mengidentifikasi belum bahwa kenapa sih mereka tidak mengumpulkan tugas, bahkan beberapa anak yang jumlahnya banyak. Jadi kalau saya sih kalau secara langsung itu belum ya Pak, tetapi kebetulan saya mendengar dari ya perwakilan anak ketika sempat saya tanyakan ke beberapa orang sebagai sampel, kenapa kok kamu tidak mengumpulkan tugas? Ini juga teman-teman kamu nih nggak mengumpulkan tugas. Jadi kebetulan itu yang nggak mengumpulkan tugas itu ibaratnya satu geng lah Pak itu ya. Jadi teman akrab dia itu mau satu geng mengumpulkan semua itu. Ya, ketika ditanya kenapa nggak pada mengumpulkan dan kenapa kok kayaknya kompak banget ya gitu. Nah akhirnya dijawab, ya kan karena ini Pak, kalau pelajaran umum itu kan ya nggak penting lah Pak, yang penting itu kan yang kejuruan. Karena saya jurusannya adalah otomotif, saya jurusannya adalah bengkel, jadi begitu lulus ya berarti saya harus bisa ini. Kalau yang lain itu mah ya ibaratnya apa ya, pelajaran tambahan lah, dianggapnya seperti itu Pak. Nggih Pak Tor. Nah, Pak Tor pernah menggali lagi boten, mengapa kok mereka bisa beranggapan bahwa pelajaran kejuruan itu lebih penting, padahal pelajaran pendidikan agama Islam itu juga salah satu hal yang harus mereka pelajari, utamanya dengan pembentukan akhlak, juga akhlak beragama. Kira-kira kenapa ya Pak Tor kok mereka bisa berpikir seperti itu? Iya, ketika saya tanya dan saya amati, tapi ini tidak ke semua siswa ya, itu ada beberapa alasan kenapa mereka itu menganggap bahwa pelajaran umum termasuk pelajaran PAI itu nggak penting. Yang pertama, karena yang dikedepankan itu adalah keterampilan, dan kalau keterampilannya nilainya baik dan juga bisa praktek, berarti itu akan bisa dibawa ke dunia kerja. Sedangkan kalau hanya pelajaran umum yang lain, mau nilainya 8 mau berapa, itu bisa dikatakan ngaruhnya apa sih di dunia pekerjaan gitu Pak. Nih faktor pertama nih nggih. Ada faktor yang lain Pak Tor? Ya, faktor yang lain ya, faktor yang lain itu karena ketidaktahuan Pak. Jadi ketidaktahuan atau salah pemahaman, dia beranggapan bahwa mapel yang lain itu tidak penting gitu ya. Jadi siswa yang lain mengatakan tadi tidak penting karena tidak ada kaitannya Pak, tidak ada kaitannya. Tadi kan sudah dikatakan itu banyak pelajaran tambahan gitu. Ketika nggak pelajaran, nggak mengumpulkan tugas, ya nggak apa-apa gitu. Anggapannya seperti itu Pak. Seperti itu nggih. Nah, berikutnya kalau menurut Pak Tor sendiri, Pak Tor sudah pernah berpikir betul belum bagaimana sih cara saya supaya pemikiran anak ini sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah. Yang diharapkan oleh sekolah adalah bahwa anak-anak betul mereka menguasai kompetensi di sekolah kejuruan ya Pak Tor. Tapi sisi lain mereka juga harus belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, jadi begini Pak, kalau hal yang saya lakukan
Yang pertama itu saya ngobrol sama bagian kurikulum. Nggih. Di situ artinya suruh menyampaikan bahwa pemikiran bahwa yang penting itu adalah kejuruan. Nah, itu hal yang keliru, dan ibaratnya saya pribadi minta tolong kepada pihak kurikulum untuk istilahnya mensosialisasikan terhadap anak ya semua ya, untuk mensosialisasikan bahwa semua pelajaran itu penting. Kalau tidak penting, kenapa ada itu? Terus ya, terus yang kedua Pak, yang kedua ini saya melakukan begini terhadap kelas yang tadi tidak mengumpulkan tugas. Saya mengatakan kelas itu secara keseluruhan bahwa jika ada yang menganggap pelajaran PAI tidak penting, ya silakan. Tetapi tutupnya ya Mi, di dalam aturan atau syarat kelulusan itu yang namanya mapel PAI itu tidak boleh tutup ya Mi ya. nilainya jelek. Jika nilainya jelek, maka siswa tersebut tidak bisa lulus. Nah, silakan dicerna. Jika kalian, ini saya mengatakan kepada siswa, jika kalian beranggapan tidak penting, ya silakan. Yang menganggap tidak penting, yang sering tidak mengumpulkan tugas, ya silakan. Berarti konsekuensinya saya sebagai seorang guru ya tidak bisa memberikan nilai yang baik sekalipun besok di kelas 12 saat kelulusan. Nah, ketika saya memberikan nilai yang tidak baik dan mengakibatkan beberapa orang di antara yang sering tidak mengumpulkan tugas ada yang tidak lulus, ia berarti tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan gurunya, karena di awal itu sudah diberitahukan terlebih dahulu itu Pak. Oke Pak Tor, terima kasih. Ini percakapan kita kurang sekitar 3 menit lagi Pak Tor. Jadi saya ingin menginformasi berarti Pak Tor sudah berkoordinasi dengan bagian kurikulum tentang masalah Pak Tor, tentang apa ya, miskonsepsi anak-anak atau kekeliruan pemahaman anak-anak tentang pelajaran PAI dan mapel umum ya Pak Tor. Betul. Dan itu untuk sosialisasinya sudah dilakukan belum oleh pihak sekolah? Untuk sosialisasinya sudah dilakukan Pak, tetapi itu bertahap, jadi belum semua siswa, karena alasannya kalau langsung seluruh siswa itu saya yakin tidak mengena, karena di situ kan ada juga kelas yang dihuni oleh perempuan semua kan juga banyak Pak. Jadi memang khusus kelas-kelas yang dihuni oleh laki-laki semua itu kan jumlah yang paling banyak Pak. Jadi ada 7 kelas setiap tingkatan Pak. Jadi untuk sosialisasinya itu dilakukan secara bertahap Pak. Mungkin 2 kelas, 1 kelas itu Pak. Berarti sudah ya Pak Tur? Sudah dilakukan Pak. Nah, untuk pelaku sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah itu yang melakukan siapa Pak Tur? Jenengan yang terlibat, yang melakukan ya kurikulum Pak. Oh, bagian kurikulum ya, tim kurikulum Pak. Kalau saya pribadi dengan cara tadi Pak.
Nah, setelah adanya sosialisasi, adanya penjelasan dari Pak Tur, berarti masih jumlah siswa yang belum mengerjakan tugas masih signifikan besar ya Pak Tur? Ya, sudah mulai berkurang Pak. Sudah mulai berkurang. Ya, artinya bagi yang istilahnya sudah bisa memahami, ditambah lagi ada penjelasan dari kurikulum, itu ada yang sudah memiliki kesadaran. Tiba-tiba ada beberapa siswa yang istilahnya, Pak, saya mau minta tugas lah, kemarin saya belum mengerjakan ini. Ada Pak, ya. Tapi memang belum semua ya, mungkin bertahap ya Pak. Jadi apa mungkin tiba-tiba ada sebuah kesadaran atau tersadar, ya saya tidak tahu itu, tapi memang tapi sudah mengalami proses yang lebih baik gitu Pak. Tinggal mungkin perlu istilahnya sesuatu itu sering dilakukan secara intensif lah Pak, terutama saya ketika masuk kelas Pak. Oke, berarti upaya berikutnya kalau menurut Pak Tur itu sosial seperti ini, memberikan pengertian, memberikan nasihat, itu dilakukan lebih masif lagi Pak, lebih intensif lagi ya Pak? Iya, betul Pak. Itu kan baru ibaratnya 1 kali 2 kali, itu ibaratnya sudah hasil, walaupun itu belum maksimal Pak. Berarti yang perlu dilakukan selanjutnya Pak Tur lebih meningkatkan frekuensinya dan mencari nasihat-nasihat kata-kata yang lebih mendalam untuk mereka. Kira-kira ini mau dimulai kapan Pak Tur untuk penguatan ini? Akan dilakukan besok Pak, pas ajaran baru, karena kita sudah sebentar lagi masuk. Nah, karena ini yang perlu ibaratnya diberi nasihat khusus itu kan tadi saya katakan anak-anak yang laki-laki semua gitu ya. Tetapi di sini bukan paling yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 itu kan masih baru Pak. Kalau masih baru itu ya mayoritas itu cenderung manut gitu. Tapi di kelas 11 itu udah kelihatan aslinya Pak. Masya Allah, luar biasa obrolan kita hari ini Pak Tur. Jadi Pak Tur, langkah yang ingin dilakukan adalah tadi menguatkan anak-anak. Kemudian juga mencari kalimat-kalimat nasihat yang bisa menyentuh ke hati mereka Pak Tur. Betul Pak. Terima kasih Pak Tur untuk obrolan hari ini. Luar biasa Pak Tur mau cerita dengan saya. Artinya Pak Tur memberikan kepercayaan pada saya sebagai rekan Pak Tur untuk bersama-sama lah mengobrolkan berkaitan dengan kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Seperti itu Pak Tur. Ini berikutnya saya ada keperluan, mohon izin Pak Tur, kita akhiri percakapan kita hari ini. Semoga bermanfaat Pak Tur. Ya, terima kasih Pak Bas. Assalamualaikum Pak Tur, saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bas. Siap untuk jadi coach Pak Tur? Oke, siap Pak. Ini langsung aja berarti rekamannya lanjut aja gitu. Rekamannya dilanjut saja. Nanti untuk bagian ini sebenarnya saya sudah rekaman layar, semoga nanti berhasil. Kalau rekaman layar kita berhasil, nanti semoga saya bisa mengirimkan videonya sudah bagian Pak Tur sendiri, bagian saya sendiri. Atau kalau ada betul saya kirim yang rekaman saya utuh, nanti Pak Tur potong sendiri Siap Pak Bas. Dimulai ampun supaya tempernya Pak Tur. Timer 12 menit. Sekarang
jam 1.57 Pak. Nggih, pakai timer mawon, ampun alarm. Apa alarmnya mboten napa-napa? Nggih, apa sambil melihat saja dah apa-apa. Nggih, mboten napa-napa Pak Tor nggih. Ya, sambil melihat. Nggih. Jadi nanti anggap aja kita mulai jam 2 ya. Nggih. Jam 2 nanti Nggih. kita selesai jam 2:15. Nggih. Tapi sebelum itu harus sudah ancang-ancang ya Pak. Nggih, nanti nggih seperti tadi. Apa namanya? Misalkan kita kan kayak ya seperti ngobrol di secara umum lah, kita juga ngomong itu ngobrol itu perlu durasi ya Pak Tor, karena barangkali rekan kita yang ngajak ngobrol itu perlu apa namanya waktu untuk urusan yang lain. Jadi nanti untuk menandai itu seperti tadi Pak Bas sepertinya ngobrol kita kurang beberapa menit lagi seperti itu untuk menandai mawon. Oke. Assalamualaikum Pak Bas. Waalaikumsalam Pak Turmono. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bas? Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa semangat Pak Tur, dan sebenarnya hari ini masih agak kurang fit Pak Tur. Karena kemarin habis mudik, kemudian Sabtu malam baru sampai Cilacap, baru sampai Sejarija nggih. Paginya harus ke Cilacap. Sampai sore kemudian pulang lagi. Ini sepertinya agak sedikit kurang fit Pak Tur. Oke, ini luar biasa sekali ya Pak Bas. Jam tayangnya itu tinggi itu ya. Jadi banyak sebuah kesibukan sampai-sampai ini kesehatannya nggak begitu fit ya. Mudah-mudahan bisa fit kembali nggih Pak Bas. Amin. Terima kasih untuk doanya Pak Tur. Oh ya Pak Bas, ini untuk ngobrol kita pada kesempatan ini yang mau Pak Bas sampaikan itu kita mau ngobrol apa nih Pak Bas? Oke Pak Tur, jadi seperti ini, saya termasuk apa ya, yang saya rasakan ini mempengaruhi kesehatan saya bisa kurang fit Pak Tur, termasuknya mikir, galau Pak Tur. Jadi ini kan mau mendekati tahun ajaran baru nggih. Sebagai saya kan di sini mengikuti program guru penggerak. Jadi saya inginnya fokus di sana. Tapi juga tupoksi saya sebagai seorang guru kan harus mempersiapkan administrasi pembelajaran nggih Pak Tur. Selain itu juga saya didapuk oleh sekolah untuk membantu mempersiapkan MPLS berkaitan dengan kegiatan-kegiatannya, harus yang bermakna, harus yang seru, harus yang wow gitu Pak Tur. Nah, di samping itu Pak Tur, saya diamanahi untuk jadi ketua panitia di acara kegiatan MAPSI Pak Tur, MAPSI SD tingkat kecamatan di tempat saya Pak Tur. Nah, sementara MAPSI-nya itu persiapannya nanti intinya MAPSI-nya jadwalnya 3 Agustus sudah dimulai Pak Tur. Sementara ini kan saya harus apa ya, berusaha untuk membagi pikiran, membagi tenaga. Nah, ini yang saya bingung Pak Tur, sampai-sampai apa ya, kesehatan saya diantaranya itu terganggu mungkin ya Pak Tur, mungkin karena mikir itu juga. Lah ini aduh, ini seperti itulah Pak Tur. Gak pusing juga ya. Ini tadi yang saya tangkap jadi Pak Bas itu istilahnya mengeluh ya Pak, banyak kegiatan, sebenarnya pengen fokus di guru penggerak, tetapi memang banyak hal yang kegiatan yang dilakukan itu jadwalnya itu bersamaan ya Pak, bersamaan, sehingga menjadikan otak kita itu harus berpikir lebih keras ya Pak. Nah, di situ tentu ya Pak Bas, ketika apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, kira-kira
yang selama ini dilakukan oleh Pak Bas itu apa? Kan begini Pak, jadi kegiatan sebelum ada kegiatan-kegiatan yang lain, tentunya di awal hal-hal seperti itu sebenarnya sudah ada Pak Bas. Kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin bersamaan atau dalam waktu berdekatan dan harus sama-sama selesai. Nah, yang selama ini Pak Bas lakukan ketika menghadapi hal-hal seperti itu, yang Pak Bas lakukan seperti apa? Manajemennya seperti apa? Kalau manajemennya ini, kalau menurut saya Pak Tor, ikut di CGP itu kan harus fokus ya Pak Tor. Fokus, misalkan kita punya sampingan itu tidak terlalu banyak, karena sepengetahuan saya teman-teman saya yang ikut CGP mereka itu diantaranya non aktif dari kepanitiaan, dari mengurusi kegiatan. Nah ini saya kemarin sudah sampaikan di teman-teman KKKPAI, saya nggak ketua panitia, jangan saya sih, saya sekretaris seperti tahun kemarin nggak apa-apa, karena saya saat ini sedang fokus di CGP. Tapi hasil rapatnya, musyawarahnya tetap teman-teman pengennya saya jadi ketua panitia Pak Tur. Kalau sebelumnya itu nggak CGP nggak CGP, tapi ini berbarengan dengan CGP. Saya ingin fokusnya di CGP, untuk kegiatan lain sampingan nggak apa-apa, tapi yang ringan-ringan saja, jangan jadi ketua panitia. Seperti itu loh Pak Tur. Jadi gini Pak Bas, jadi kita memang punya sebuah rencana, kita punya sebuah keinginan, tetapi ketika keinginan itu tidak bisa, apa istilahnya, kita mengatur pengennya seperti ini. Seperti tadi Pak Bas sampaikan, saya pengennya nggak jadi ketuanya, tetapi dalam rapat itu tetap dijadikan sebagai ketua. Berarti di sisi yang lain, berarti kan Pak Bas itu dipercaya. Nah, ketika posisinya dipercaya, kan bagaimana Pak Bas itu tidak mengecewakan yang lain Pak Bas. Artinya sana sini ya harus jalan. Nah di situ intinya, di situ Pak Bas harus punya manajemen waktu, harus bisa mengatur waktu Pak Bas. Nah kira-kira Pak Bas itu untuk membagi waktunya apa? Tadi ada kegiatan MPLS, kemudian tadi apa, kegiatan-kegiatan yang lain, itu tentunya dari Pak Bas sendiri sudah bisa memplanning ya Pak. Kira-kira biar kegiatan itu semuanya bisa jalan, kira-kira Pak Bas itu melakukan apa saja itu? Kalau biasanya kegiatannya bareng ya Pak Tur, kegiatan apa namanya, kegiatan untuk sekolah, kemudian kegiatan pelajaran, ada kegiatan di luar. Biasanya memang saya berusaha untuk membagi manajemen waktunya ya. Memang terkadang seringnya saya itu melakukan apa ya, menyelesaikannya itu mepet di deadline Pak Tur. Jadi saya optimis lah seandainya apa namanya, kegiatan bebarengan pada akhirnya akan selesai. Tapi untuk yang ini itu sampai ke bawah pikiran loh Pak Tur, sampai saya merasa inilah kurang fit, pusing. Di antaranya juga apa ya, motor masuk bengkel sehingga hari ini harus izin nggak bisa ke sekolah. Terus sudah dengan kepala sekolah nggak bisa ke sekolah lah. Ini pikirannya jadi numpuk Pak Tur. Kalau untuk
uh, manajemen waktunya biasanya saya bagi waktu untuk mengerjakan itu biasanya di sekolah. Kalau nggak di sekolah, biasanya di rumah pun bisa untuk manajemen kegiatan lah. Tapi kalau di rumah, biasanya saya mengerjakan kalau itu suatu pekerjaan yang saya kerjakan sendiri, itu biasanya di malam hari Pak Tor. Ketika anak-anak sudah tidur, tinggal saya sendiri. Karena di rumah saya juga sebagai seorang ayah ya Pak Tor, punya anak kecil, sehingga sisi lain saya juga punya kewajiban untuk ngomong anak. Seperti itu Pak Tor. Pak. Jadi pada intinya Pak Bas itu sebenarnya bisa mengatur waktu, walaupun kegiatannya itu banyak, tapi Pak Bas itu dengan memanage waktu, diantaranya pulang sekolah ataupun setelah anak-anak tidur. Nah, berarti di situ Pak Bas itu bisa dikatakan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti itu ya Pak Bas. Bismillah sih Pak Tor, semoga bisa Pak Tor. Mohon doanya dan dukungannya Pak Tor. Ini tadi Pak Pak pengawas WA saya, Mas kapan ini teman-teman panitia nanti bisa kumpul dengan saya bareng, karena beliau Pak pengawas sudah dikonfirmasi oleh Pak K3S ini persiapan OSIS sudah sampai berapa persen. Nah kemudian tadi juga saya sudah mengumpulkan sudah menghubungi teman-teman, tapi teman-teman itu nggak ada yang menjawab Pak Tor. Saya telepon baik dari ketua KKG-nya, kemudian sekretarisnya, bendaharanya, dan alhamdulillah tadi untuk bendaharanya sudah respon sih dengan tugasnya. Sudah saya tanyakan, yang belum ini ketua KKG-nya dan juga sekretarisnya. Jadi mau saya tanyakan sampai mana, formulir pendaftaran sudah selesai belum, kemudian proposalnya sudah selesai belum, kemudian untuk pendanaan di bagian bendahara itu sudah terkumpul berapa dananya, kemudian apakah sudah ke Korwil untuk minta dananya sebagian yang di bulan Juni. Sudah saya lakukan, tapi beberapa teman ini nggak merespon Pak Tor, seolah-olah ini masih liburan, jangan ganggu saya dulu, saya kok menyimpulkannya seperti itu. Padahal di saat-saat ini kan kita sudah saatnya untuk bergerak Pak Tor, seperti itu. Ini Bapak, ini ngomong-ngomong waktunya kurang 4 menit lagi. Jadi 4 menit lagi nih Pak Tor. Jadi begini Pak Bas, dari yang saya tangkap, Pak Bas itu memiliki permasalahan karena banyaknya kegiatan yang diikuti oleh Pak Bas, sehingga menyebabkan pikirannya itu tidak bisa fokus kepada satu masalah ya. Betul Pak Tor, sampai pusing. Nah itu pertama-tama. Nah tadi berarti hal ini sudah dilakukan Pak Bas tentang bagaimana mengatur waktunya antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Tadi saya juga sudah mendengarkan bahwa Pak Bas itu sudah cross-check tadi dengan bendaharanya, dengan ketuanya, atau dengan pengurus-pengurus yang lain, kalau biar kegiatan itu bisa berjalan semuanya. Sudah Pak Tor. Nah, apakah kegiatan-kegiatan itu atau kegiatan-kegiatan yang lain
itu semuanya apa sudah membuat apa schedule waktu yang tidak apa berbenturan dengan kegiatan yang lain, Pak Bas. Kalau sementara ya Pak Tor, ini di sela-sela pusing saya sebenarnya saya sudah berencana. Jadi teman-teman ini daripada nunggu respon teman-teman kan lama, saya berencana kampus mau kumpul dengan pengawas, kumpul dengan panitia inti di SD Segalangu 01 itu sudah. Kemudian untuk persiapan MPLS saya juga sudah merencanakan di hari Jumat kumpul dengan teman-teman, mau menginformasi kegiatan mereka apa saja. Kemudian saya bisa apa ya, barangkali memberikan masukan atau barangkali memberikan apresiasi juga Pak Tor, kalau itu sudah. Kemudian di CGP ini ya alhamdulillah untuk apa namanya sesi yang kita harus hadir sepenuhnya hari ini ya Pak Tor. Berikutnya nanti kan kita melaksanakan al berikutnya. Lah itu nanti insya Allah bisa lah seperti itu Pak Tor. Berarti Pak Bas itu sudah ini ya Pak, sudah melakukan ya Pak, apa baru merencanakan itu biar apa dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang menjadi permasalahan atau unek-unek. Pak Bas sudah apa tadi sudah disampaikan mau mengumpulkan kapan biar apa kegiatannya bisa terselesaikan, kumpul dengan panitia-panitia yang lain itu sudah dilakukan apa belum Pak Bas? Perencanaannya sudah, kumpulnya belum. Jadi kenapa harus saya rencanakan ini, nunggu kesepakatan teman-teman itu lama. Jadi saya rencanakan dulu. Kalau teman-teman sudah bisa dihubungi, sudah mengangkat telepon saya, sudah respon di grup WA, nanti saya akan menguatkan untuk panitia kumpul di hari Kamis. Sementara untuk teman-teman yang di sekolah untuk kegiatan rapat berkaitan dengan MPLS itu hari Jumat. Karena teman-teman di sekolah itu kelas untuk guru kelas 3 dan kelas 6 hari ini ada bimbingan teknik Pak Tor. Jadi belum bisa kumpul semuanya. Ada juga teman yang anaknya lagi sakit, menemani anaknya di rumah sakit juga ada. Jadi saya ancang-ancangnya semoga hari Jumat teman-teman bisa kumpul. Seperti itu Pak Tor. Oke, terima kasih Pak Bas. Tadi Pak Bas sudah menyampaikan rencana yang akan Pak Bas lakukan dengan teman-teman yang lain ya. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat. Ya, mudah-mudahan besok setelah hal itu terlaksana, besok kapan-kapan kita ketemu lagi untuk mengetahui hasil setelah perencanaan itu dilakukan oleh Pak Bas. Apakah permasalahan itu sudah lebih baik ya Pak Bas, apa masih ruwet gitu Pak Bas? Sebenarnya Pak Tor, setelah saya cerita ke Pak Tor kok jadi agak pusing saya berkurang nih Pak Tor. Ini jujur loh Pak Tor. Alhamdulillah Pak. Berarti kalau intinya kan kayak kalau kita ada masalah itu diceritakan, tetapi walaupun masalah itu belum terselesaikan, tapi beban sudah terkurangi biasanya. Betul Pak Tor. Jadi terima kasih Pak Tor untuk kehadirannya saat ini, bisa menjadi tempat penampungan curhat saya. Kan kita sama-sama sebagai rekan guru PAI ya Pak Tor. Sebagai rekan juga calon guru penggerak. Niki nyun sewu jangan jadi tempat curhat saya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih atas waktunya pada kali ini sudah mau menemani saya, dan semoga sehat selalu untuk kita ya Pak Tor dalam menjalankan aktivitas di CGP ini, dan juga tupoksitas sebagai guru PAI ya Pak Tor. Amin Pak Bas. Ini mohon maaf Pak Bas, ini berhubung saya ada keperluan
keperluan lain, maka untuk sementara dicukupkan sekian dulu Pak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.